Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa naqulu alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya arhamar rahim. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah an-nabawiyah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya insyaallah. Baik, di pertemuan terakhir kita berbicara tentang Amirul Mukminin Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, hingga wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kena tikam sama Lu'lu' al-Majusi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda di tengah keterbatasannya mengumpulkan sisa-sisa sahabat senior untuk mereka bermusyawarah. Kalau kenapa-napa sama saya ndak ada, saya diwafatkan oleh Allah, kalian yang ngurus penggantinya. Maka dipilihlah 6 ahli syura dari sahabat senior, dan kesemuanya bagian dari al-ashrul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang memang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Yang pertama, Umar meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Terus minta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Terus minta juga kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Terus juga meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Terus juga Umar minta kepada Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Enggak ketinggalan satu sahabat lagi, Az-Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dipilih 6 ahli syura untuk mereka bermusyawarah. Kemudian Abdurrahman bin Auf minta izin sama khalifah. Kan masih ada sahabat senior yang lain yang memang sangat kompeten dan masuk klasifikasi menjadi seorang pemimpin, yakni putra kamu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab, jangan sekali-kali kalian ajak Abdullah ibnu Umar untuk menjadi bagian dari pemilihan. Anak saya nggak boleh. Kalau kau cuma meminta pendapat, ambil pendapatnya, tapi jangan libatkan dia untuk menjadi salah satu di antara kandidat khalifah sebelah saya. Begitu juga dengan ipar saya, Sa'id bin Zaid. Itu nggak usah dilibatkan. Jadi cukup 6 ahli syura ini saja. Abdullah ibnu Umar boleh hanya untuk minta pendapat, bukan jadi kandidat. Nah, tidak berapa lama setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat. Sebelum itu Umar udah ngasih deadline. Pokoknya secepatnya
harus dapat pemimpin baru. Abdurrahman bin Auf saat itu bilang, saya mengundurkan diri jadi kandidat, tapi saya akan tetap untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, ikut ngurusin. Kemudian dikerucutkan, ternyata dikerucutkan dari semua sahabat yang ada itu tinggal Utsman radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Dari semua itu, Abdurrahman bin Auf terutama yang paling sibuk survei ke sahabat-sahabat yang masih hidup saat itu, baik itu secara terang-terangan maupun secara personal. Ditanya, kira-kira kamu nih kalau ada 2 kandidat milih yang mana? Itu ditanyakan. Sehingga singkat cerita, terpilihlah satu khalifah pengganti dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Kira-kira Ali bin Abi Thalib ngiri apa enggak? Enggak. Bahkan mensupport penuh. Riwayat Ibnu Katsir, yang pertama kali berbaiat sumpah setia dengan Umar bin Khattab adalah dengan Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini menjadi salah satu sangkalan bagi orang-orang yang menyangka bahwa para khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib ini memiliki hubungan yang nggak baik dengan Ali bin Abi Thalib. Semuanya ini sahabat dekat, hamim. Bahkan tadi Ali bin Abi Thalib yang pertama kali berbaiat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Berdasarkan keterangan Ibnu Katsir. Nah, di tahun pertama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda menjadi khalifah. Tahun 24. Di tahun ke-25 Utsman bin Affan itu mengganti salah satu gubernur, ya. Saat diganti oleh Walid bin Uqbah bin Mu'id. Jadi Walid bin Uqbah bin Mu'id ini masih saudara satu ibu sama Utsman bin Affan. Nanti ini yang menjadi salah satu triggernya, bahwa Utsman itu milih pemimpin-pemimpin hanya dari kerabat dan keluarganya saja. Ini salah satu sebab pertama nih. Padahal saat kredibel betul. Kenapa harus diganti? Ya, dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Padahal Utsman punya pertimbangan sendiri. Ijtihad yang memang beliau juga nggak serampangan untuk menunjuk siapa yang layak untuk jadi gubernur. Ya. Nah, jadi tahun ke-25 ini pertama kali ada pergantian. Saat digantikan dengan Walid, ya, saudara seibu dengan Utsman bin Affan. Terus kemudian tahun ke-26 Utsman ini memugar Masjidil Haram. Terus kemudian di tahun ke-27 kerabat dari Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, berhasil menguasai Kabros atau Kubrus. Ya. Kalau sekarang tuh Cyprus, ya, Siprus. Ini yang kemudian dibawa pasukan armada laut oleh Muawiyah ini. Ya. Di sana ada sahabat Ubadah bin Samit, juga ada istri dari Ubadah bin Samit nih, sahabat mulia, Ummu Haram bintu Milhan al-Ansariyah. Nanti Ummu Haram meninggal di perjalanan. Terus kemudian di tahun itu juga Utsman bin Affan mengganti gubernur Mesir Amr bin As dengan lagi-lagi kerabatnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kemudian ternyata pilihan Utsman ini nggak salah ya. Abi Sarah ini berhasil untuk membuka Afrika
ditaklukkan Afrika oleh dia. Dan di tahun yang sama Andalus juga berhasil dikuasai oleh Islam. Di tahun yang sama itu. Dari Afrika terus sampai ke Andalus. Oh, luar biasa perkembangannya. Ya. Terus kemudian di tahun ke-29 ditaklukkan lagi negeri-negeri yang lain. Banyak sekali, termasuk banyak negeri di Khurasan, daerah Irak dan sekitarnya itu. Sehingga dari sini terlihat bagaimana keberhasilan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan orang-orang yang dia percaya itu. Futihat Khurasan, Afrika ila Andalus, dari Irak sampai ke Eropa di Andalusia. Terus kemudian sampai ke Afrika. Ini luar biasa ini. Nah, di tahun ke 33, di tahun ke-32, di tahun ke-32 banyak sahabat-sahabat yang wafat. Ya. Abdurrahman bin Auf wafat, Abdullah bin Mas'ud wafat, Abu Darda wafat. Ya. Terus kemudian beliau meminta saudaranya Muawiyah untuk ngurusin Syria, Damaskus. Jadi Syria itu gerbangnya Romawi, Eropa saat itu. Diminta Muawiyah yang ngurus. Di tahun ke-33 Abi Sarah itu menaklukkan Habasyah, Ethiopia. Jadi luas sekali saat itu Islam di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Nah, siyasatu Utsman fi ikhtiyaril wulat wal a'wan wa ma nasha'an dzalika. Sekarang bagaimana strateginya Utsman untuk memilih pemimpin-pemimpin di negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Ya. Minal ma'lum anna Utsman radhiyallahu anhu kana yuqarribu ilahi fit tawzif wal isti'anah aqaribuhu min Bani Umayyah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ada isu-isu yang menyatakan bahwa Utsman ini terlalu mengandalkan keluarga dan kerabatnya, termasuk untuk urusan pemimpin-pemimpin. Jadi kalau bahasanya isu yang berkembang, isu negatifnya Utsmani nepotisme. Ya. Beberapa sahabat memang digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Maksudnya sahabat-sahabat senior, ya, diganti dengan orang-orang baru. Wa kana dzalika huwal muntalik wal mu'tamad al-awwal lil Yahudil ma'ruf Abdullah bin Saba wa a'wanuhu fi basi asbabil fitnah wa iqadi niraniha. Nepotisme ini yang dijadikan isu untuk digoreng sama seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Jadi isunya yang digoreng-gorengnya adalah isu nepotisme. Padahal nanti ada data kurang lebih 30 orang pemimpin, mulai dari gubernur, qadhi dan sebagainya, itu ada kerabat 5 dari Utsman bin Affan. 5. Ya. Itu pun orang-orang yang sebenarnya kredibel untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi isu inilah yang dimanfaatkan sama Abdullah bin Saba, ya, seorang Yahudi dari Yaman, ya, yang nanti bikin provokasi di Mesir, ya, sampai nanti terciptanya fitnah. Ya. Baik. Abdullah bin Saba bisa dengan kemampuan retorika aja, tambah lagi dengan unsur-unsur khurafat yang dia sisipkan itu, untuk memberikan atau untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Mesir. Sehingga nanti ada 600 orang Mesir itu mereka berencana untuk memberontak. 600 orang ini memberontak dengan isu yang diangkat tadi, masalahnya masalah nepotisme. Tambah lagi yang dibuat isu ini adalah isu tentang Utsman yang nggak layak jadi khalifah, yang lebih layak adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa?
sebagaimana Nabiullah Isa alaihissalam nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah, akan diturunkan kembali ke dunia, seharusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih layak daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Ini isu yang dikembangkan sama Abdullah bin Sabah. Tapi Rasulullah nggak kembali ke dunia, melainkan melalui delegasinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi isunya begitu. Ya. Nah, 600 orang ini ngerasa terprovokasi, akhirnya berangkat ke Madinah. Tujuannya untuk membuat kekacauan sekaligus membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena satu, Islam mereka belum kuat. Ya. Ini salah satu konsekuensi ketika Islam nyebar. Ya. Tapi kemudian kurangnya SDM untuk menjelaskan bagaimana Islam yang kafah itu. Jadi masih setengah-setengah kenal Islamnya. Orang kalau masih setengah-setengah nih cenderung serampangan untuk melakukan sesuatu. Oh, ini yang paling benar. Oh, udah pokoknya Utsman salah. Dia nggak mikir Utsman tuh mantunya Rasulullah, 2 kali dipilih sama Rasul jadi mantunya. Utsman itu yang mendapatkan garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma dharra Utsman ma amila ba'da hadza. Utsman setelah ngebeli sumur dikasih ke umat Islam, kata Rasulullah, wah, gara-gara ini Utsman nggak akan kena siksa Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan membahayakan lagi apapun nanti Utsman lakukan. Orang-orang nggak tahu itu. Yang mereka tahu Utsman ini nepotisme, memberikan jabatan kepada orang-orang yang seharusnya nggak layak ada di situ. Cuman gara-gara kekerabatan dan keluarga saja terprovokasi lah. 6 orang ini jauh-jauh datang dari Mesir, 600 orang sampai di Juhfah, sebuah daerah namanya Juhfah. Sekarang Juhfah itu jadi tempat mikot orang-orang yang berangkat dari utara, dari Syam, dari Mesir. Itu Juhfah, tempat mikot umrohnya itu. Utsman mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga bukti ya bahwa nggak ada selek antara Utsman dan Ali yang betul-betul membuat perpecahan dalam Islam, nggak ada. Ali membackup Utsman bin Affan, jauh-jauh berangkat sampai ke Juhfah, ketemu sama 600 orang ini nih yang dari Mesir. Ya. Isu yang diangkat tentang Ali juga kan, sama Ali dipatahin, gampang sekali. Sampai-sampai kata Ali, orang yang kayak begini yang kalian jadikan rujukan, maksudnya Abdullah bin Sabah. Orang begini yang dijadikan rujukan, nggak ada faedahnya, kata Sayyidina Ali. Akhirnya 600 orang ini merasa terpatahkan pendapatnya, pulang kembali ke Mesir. Nah, walamma raja'a Ali ala Utsman, setelah selesai case di Juhfah, Ali pulang ke Madinah, ketemu lagi sama Utsman, ngasih tahu, wahai khalifah, yang terjadi itu sebenarnya adalah reaksi dari masyarakat yang mereka tangkap. Engkau mengangkat para pemimpin dari kerabatmu saja, sementara menurut mereka banyak yang lebih kapabel daripada kerabatmu. Itu yang membuat mereka menduga engkau ini nepotisme gitu. Saran saya ya khalifah, ini saran saya. Kenyataannya apa yang saya lihat memang nggak menutup kemungkinan orang-orang bisa berpikir itu. Kalau yang orang-orang sangka itu benar, wahai khalifah, saya kan nggak tahu isi hatimu. Hendaknya kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya masukan saja dariku. Kalau sudah begitu, kau tinggal ngomong di hadapan masyarakat, ngomong di depan umum, bahwa apa yang kau lakukan ini nggak kau sangka menimbulkan reaksi yang bergejolak di mana-mana. Maka saya minta maaf, cukup bilang begitu saja. Kau sudah punya ijtihad, oke, tapi ternyata reaksi di masyarakat kan nggak baik. Klarifikasilah di depan masyarakat. Itu yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Lantas kemudian faqabila Utsman musyawaratahu atau masyuratahu. Utsman nerima saran-saran dari Ali bin Abi Thalib. Wa khataban nas yaumal jumu'ah, hari Jumat beliau berkhutbah.
Wa qala fima qala. Beliau mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Fair sekali Utsman. Ya Allah, kalau ternyata ijtihadku ini memberikan gejolak di tengah masyarakat dan hasilnya tidak bagus, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma inni awwalu ta'ib mimma kana minni. Dalam masalah kerusuhan ini akulah yang pertama-tama meminta taubat kepadamu ya Allah. Utsman ini terkenal orang yang halus sekali hatinya. Maka ketika beliau berkata itu di hadapan umum sambil meminta ampun kepada Allah, beliau tuh nangis sejadi-jadinya, Pak. Sampai orang-orang yang melihat Utsman berdoa minta ampun sama Allah tuh, saking memilukan hati, orang-orang ikutan nangis. Ikutan nangis. Nah, wa bakal muslimuna ajma'un, orang-orang pun ikut nangis. Wa ada fa'akkada lahum. Ya. Kemudian beliau pulang sambil memastikan bahwa kerabat-kerabatnya akan digantikan dengan orang lain, diberhentikan dari jabatannya, karena kerusuhan udah di mana-mana gitu. Respon-respon negatif sudah terlihat di berbagai tempat. Salah satu kerabatnya atau orang dekatnya Utsman adalah Marwan bin Hakam namanya. Ya. Kemudian setelah tahu kejadian ini, walakinna Marwan ibnul Hakam dakhala alaihi ba'da zalika atiban bal naqiman. Marwan bin Hakam datang kepada Utsman, nggak nerima, sambil mengecam Utsman bin Affan. Kalau kau terima itu berarti kita memang benar bersalah. Nyatanya kan kita berbuat untuk umat. Nah, mungkin begitu bahasanya. Mereka merasa sudah berbuat all out untuk umat Rasulullah, untuk kaum muslimin. Kalau kita mengiyakan, tandanya kita membiarkan fitnah itu datang kepada kita. Kalau seandainya kau mencopot jabatan kami, wahai khalifah, saat engkau sedang berada di puncak kepercayaan kaum muslimin, saya yang pertama kali akan mengiyakan permintaanmu ya khalifah. Tapi kalau keadaannya kayak begini, fitnah lagi di mana-mana, kemudian kau iyakan, sama juga mengiyakan keburukan kami. Padahal kami nggak ngerasa lakuin itu. Kata Marwan, Marwan bin Al-Hakam. Utsman bin Affan ini kan orangnya nggak enakan, sungkanan. Orang paling sungkan, bahkan disebut orang yang paling sungkan, paling malu di antara umat Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Kata Utsman, harus gimana ini? Mungkin begitu saat itu. Terus kemudian Marwan bin Hakam bilang, di depan udah banyak orang-orang menunggu kau temui mereka. Utsman yang sedang dalam keadaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sedang dalam keadaan bingung karena tekanan ini mengatakan, Marwan bin Hakam, kalau gitu kamu saja yang temuin. Kamu yang temuin. Terserah. Ngomong-ngomong apa terserah. Akhirnya Marwan bin Hakam yang nemuin. Marwan bin Hakam yang menemui orang-orang yang mau minta klarifikasi. Marwan bin Hakam masih dalam keadaan emosi, Bapak Ibu. Karena dialog yang terjadi antara beliau sama Utsman bin Affan sebelumnya. Begitu sampai nemuin orang-orang itu, ya, ternyata Marwan bin Hakam nih ngomong kasar sama orang-orang itu. Karena masih kesulut emosi. Apa kata Marwan bin Hakam? Faqad qala lahum fi maqal. Ji'tum turiduna an tanzi'u mulkana min aidina. Apakah kalian datang itu untuk mengambil kerajaan dari tangan kami? Ukhruju anna, keluar kalian dari sini. Kata siapa? Marwan bin Hakam. Amma wallahi, demi Allah, kalau kalian ini membangkang, la yamuranna alaikum amron yasukum, kalian akan mendapatkan akibatnya dan kalian nggak akan suka.
Kalian gak akan suka dengan akibatnya kalau kalian membangkang. Jadi terlalu kasar nih respon dari Marwan bin Hakam. Maka hati-hati. Ya. Pemerintah kalau ngerespon juga harus elegan. Nggak elegan bisa memicu lagi. Ya. Ini terjadi di zamannya Utsman bin Affan. Walamma alima Ali bil khabar. Orang-orang ini kan heboh nih atas jawabannya Marwan bin Hakam. Ali tahu informasi itu. Lantas Ali mendatangi Utsman bin Affan dalam keadaan emosi. Ya. Karena Ali kan mintanya Utsman, sudah, kau copot saja kerabatmu, kau minta maaf supaya meredam kisruh yang ada. Tapi nyatanya malah begini. Kau jadikan Marwan sebagai orang yang kau berikan kepercayaan, seolah-olah dia adalah juru bicaramu. Sampai-sampai orang yang minta klarifikasi itu harus terusir dalam keadaan hina. Kamu nggak ngedengerin apa yang saya sampaikan. Begitulah kurang lebih responnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amma radita min Marwan. Apa yang mau kamu andelin dari Marwan? Wala radiya minka illa bitahwilika an dinika wa aqlik. Sementara Marwan tuh nggak mengharapkan apa-apa dari dirimu kecuali akan menjatuhkan dirimu dan juga agamamu. Bahaya Marwan itu, bahaya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Wallahi ma Marwan bizi ra'yin fi dinihi wala fi nafsih. Marwan tuh nggak layak dimintai pendapat untuk masalah agama atau masalah apapun. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan demi Allah, saya cuma bisa ngasih nasihat kamu. Kamu mau terima nggak apa-apa, nggak mau nerima ya nggak apa-apa. Wa ma ana bi'aid ba'da hadza limu'atabatika. Bahasanya itu kalau udah kayak gini serah. Saya udah nggak akan ngasih tahu kamu lagi dan saya udah nggak mau datang lagi kemari. Ini sebagai teguran keras dari saya, kata Ali bin Abi Thalib. Saya udah ngasih pendapat tapi ternyata pendapat itu disia-siakan. Menurut Ali bin Abi Thalib begitu kurang lebih terjemah bebasnya. Setelah terjadinya dialog dengan Ali bin Abi Thalib, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu an namanya Nailah datang. Kata Nailah, wahai suamiku, tadi saya dengar dialog antara dirimu dan Ali bin Abi Thalib. Saya boleh komen apa saya diam saja? Terus kemudian kata Utsman bin Affan, iya, kamu boleh komen. Kata Nailah gini, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, itu nasihat sahabat selalu gitu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Dan hendaknya kau mengikuti apa yang sudah dijalani oleh pendahulu-pendahulumu, Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kalau kau ngikutin apa yang menjadi arahannya Marwan, selesai wahai Utsman. Karena Marwan ini kita tahu kapasitasnya, saya pun begitu. Bagaimana nilai seorang Marwan, rahbah wal mahabbah, bagaimana takut dan cintanya bisa ketakar, kata Nailah. Fa'arsil ila Ali. Maka hendaknya kamu minta orang delegasi untuk datang ke Ali. Karena Ali adalah kerabatmu juga. Dan Ali ini fahuwa la yu'sar. Ali itu nggak layak untuk ditentang. Kata Nailah. Jadi sekarang mendingan kirim orang ke Ali, minta maaf karena Ali nggak layak untuk diperselisihkan, ya, ditentang. Lantas kemudian Utsman bin Affan ngutus orang ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib udah bilang, saya tadi udah sempat nyampein ke Utsman, saya nggak akan datang ke Utsman. Itu teguran saya. Dan saya udah kasih masukan-masukan kepada Utsman. Ya. Karena huwal mauqif bidayah al-uqdah allati ish'allat niran al-fitnah.
Dan itu adalah kerikil-kerikil terjadinya fitnah. Kerikil-kerikil terjadinya fitnah. Kemudian setelah itu awalul fitnah wa maqtalu Utsman. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Awal fitnah di zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan merintah itu 12 tahun. 6 tahun pertama semua sayang sama Utsman. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah nih orang yang lembut sekali hatinya. Beda sama Umar bin Khattab yang tegas gitu. Maka 6 tahun pertama orang-orang suka sekali dengan Utsman bin Affan. Baru setelah Utsman terindikasi banyak memilih kerabat-kerabatnya untuk jadi pemimpin, mulai orang itu berubah paradigma dan pandangannya kepada Utsman bin Affan. Di 6 tahun terakhir, bahkan orang-orang banyak yang tidak suka kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda. Jadi ada satu kisah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, bahwa Utsman didatangi oleh beberapa sahabat. Terus sahabat-sahabat ini bilang, tolong ganti Abdullah bin Abi Sarah di Mesir. Kata sahabat-sahabat. Kata Utsman, ganti dengan siapa? Ganti dengan Muhammad bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Oh baik, kalau gitu saya setuju. Resmi, saya akan ganti Abdullah bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abi Bakar. Lantas kemudian dengan membawa surat, Muhammad bin Abi Bakar berangkat. Berangkat kemana? Ke Mesir, gantiin Abdullah bin Abi Sarah. Di tengah perjalanan ketemu dengan seseorang yang mencurigakan gerak-geriknya. Ditangkap tuh orang. Begitu ditangkap, digeledah, ternyata di barang bawaannya ada secarik surat. Isi suratnya apa? Isi suratnya, kalau kau mendapatkan surat ini, bunuhlah Muhammad bin Abdurrahman wa fulan, wa fulan, wa fulan. Orang-orang yang ikut bersama Muhammad bin Abdurrahman. Ya. Terus kemudian ada cop stempel dari pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kamu siapa? Kata Ali bin Abi kata siapa? Kata Muhammad bin Abi Bakar itu. Saya nih dengan gelagapan ya. Saya nih salah satu di antara orang-orang kepercayaan Utsman. Lain waktu dia bilang saya adalah orang kepercayaan Marwan bin Hakam. Jadi ngomongannya mencela-mencele. Dibawalah pulang nih Muhammad bin Abi Bakar, nggak jadi ke Mesir, pulang ke Madinah. Beritanya geger bahwa Muhammad bin Abi Bakar akan dieksekusi sampai di Mesir. Ya. Lantas Ali bin Abi Thalib ngambil peranan di situ. Dikonfrontir sama Utsman bin Affan. Ditanya, Utsman, orang ini orang kamu? Laki-laki ini? Iya, kata Utsman, orang saya. Terus kemudian surat ini adalah surat dari kamu karena ada stempelnya. Kata Utsman, stempelnya stempel saya. Tapi saya nggak pernah bikin surat itu. Tapi orang ini orang kamu? Iya. Tapi saya nggak pernah demi Allah bikin surat itu. Apalagi perintah untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Dalam riwayat yang diambil oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kemudian interogasi ya, diperdalam lagi, ternyata itu adalah surat dari Marwan bin Hakam. Kalau yang ada di kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, banyak mengambil dari Tabaqat Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya. Jadi ketahuan nih, ternyata punyanya Malik bin Marwan. Ya. Oleh karena itu orang-orang minta, ya, kalau gitu serahkan Marwan bin Hakam kepada kami. Kasih Marwan bin Hakam. Ini biang kerok ini. Tapi kata Utsman, nggak bisa. Saya nggak bisa nyerahin. Saya nggak bisa nyerahin karena ya Utsman juga harus
untuk menggali dulu informasinya benar apa enggak gitu. Harus ada protapnya kan, nggak bisa serampangan ngasih dibunuh ya nyawa orang melayang. Dan ini adalah salah satu di antara orang kepercayaan dari Utsman bin Affan. Nah ternyata dalam fiqh sirah dijelaskan itulah yang memicu orang-orang akhirnya nggak suka, makin besar nggak sukanya kepada Utsman dan terjadilah pemberontakan. Jadi pemicunya itu. Jadi orang-orang ini ternyata kena provokasi itu Muhammad bin Abi Bakar. Bukan dari provokasi Muhammad bin Abi Bakar, tapi kisah itu, kejadian itu. Dan nanti kejadian itu ngerembet kemana-mana. Orang-orang udah nggak percaya lagi apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sampai kemudian orang-orang udah mendelegasikan untuk memberontak saja. Sampai rumahnya Utsman bin Affan itu dijaga sama sahabat-sahabat supaya nggak diganggu, termasuk Hasan wal Husain. Jadi Sayyidina Ali tetap ngasih perhatian, mendelegasikan Hasan wal Husain. Nggak dialiri air rumahnya. Sampai-sampai kata Utsman bin Affan, padahal dulu saya mendapatkan jaminan dari Rasulullah karena saya membeli sumur untuk kaum muslimin. Sekarang saya nggak dikasih air sama orang-orang yang nggak paham. Air nggak dikasih. Sampai kemudian Utsman ngirim surat kepada Ali. Wahai Ali, tolong kirimkan saya air. Sampai Ali ngirim 3 kirbah. 3 kirbah itu dengan kirbah yang penuh itu pun susah untuk bisa sampai kepada Utsman bin Affan. Sampai sebegitunya kebencian orang-orang yang tersulut sama fitnah. Fitnah kalau udah menjalar, susah lagi tuh untuk diurai. Berat sekali. Dan nanti kemudian setelah itu pemberontak makin menjadi-jadi, jumlahnya makin bertambah, sampai nanti ada yang menyelinap masuk lewat atap rumahnya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi itu singkat cerita yang saya coba untuk bikin singkat sesingkat-singkatnya bagaimana terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ini insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali karena masih banyak sekali hikmah-hikmah di balik kehidupan seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berikut kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi ini adalah gerbang terjadinya fitnah besar. Bahkan nanti ada perang saudara yang banyak memakan korban. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.